Palmer merupakan film yang menceritakan tentang seorang pria yang bernama Eddie Palmer. Dia adalah seorang mantan narapidana. Eddie baru saja keluar dari penjara selama 12 tahun lamanya. Setelah keluar dari penjara, Eddie tinggal bersama neneknya yang bernama Vivian. Namun, gak lama setelah Eddie bebas, neneknya meninggal dunia. Keadaan seperti ini mengharuskan Eddie menjadi wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Sam. Lika-liku kehidupan Eddie yang berstatus sebagai mantan narapidana membuat dirinya mendapat hinaan bertubi-tubi, sampai dirinya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa Eddie bisa dipenjara selama 12 tahun? Dan apa kelanjutan cerita hidup dari mantan seorang narapidana? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai ketika Eddie pulang dari penjara setelah 12 tahun lamanya dan sampai di rumah neneknya. Neneknya yang bernama Vivian sangat senang Eddie sudah pulang. Nah, pas sampai rumah, neneknya juga udah nyediain kamar untuk Eddie dan barang-barangnya juga udah disiapin. Nah, pas Eddie disuruh bersih-bersih dan langsung ke kamarnya, Eddie ngelihat dari jendela kamarnya ada seorang wanita dan anak laki-laki yang sedang bermain di halaman rumah. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang lagi marah-marah dan berkata kasar ke Shelly. Shelly ini adalah ibu dari anak laki-laki yang bernama Sam. Gak lama kemudian, setelah laki-laki itu marah-marah ke Shelly, dia pergi dan bilang katanya dia akan pulang tapi gak tahu kapan. Akhirnya Eddie nanya ke neneknya, mereka itu siapa? Neneknya bilang wanita itu hanya menyusahkan. Kalau bukan karena anak laki-lakinya sudah nenek usir dia dari halaman rumahnya. Jadi keluarga itu tinggal di mobil trailer dan singgah di halaman rumah neneknya. Si neneknya ini juga suka ngurusin Sam karena neneknya juga kesepian kan selama ini ditinggal sendiri. Karena Eddie sudah bebas dari penjara, neneknya minta Eddie untuk mencari pekerjaan dan harus bangkit. Jangan terpuruk atas kejadian yang sudah terjadi. Neneknya juga selalu rajin ke gereja dan meminta Eddie untuk selalu ikut sama neneknya ke gereja juga. Jadi ternyata si Eddie ini bebas bersyarat yang dimana masih ada hal-hal yang harus dilaporkan termasuk wajib melapor untuk tes narkoba. Dia juga harus mematuhi semua aturan dan juga harus mencari pekerjaan. Akhirnya setelah itu Eddie pun berusaha mencari pekerjaan, kemanapun dan pekerjaan apapun. Dia juga bertemu dengan teman-temannya, yang dimana Eddie tiba-tiba datang ke sebuah bar yaitu tempat tongkrongan Eddie dan teman-teman namanya. Gak lama kemudian Vivian ngebangunin Eddie untuk berangkat ke gereja. Neneknya udah bete gitu gara-gara takut terlambat ke gerejanya. Akhirnya berangkatlah si Eddie, Vivian, dan Sam juga ikut di sana. Akhirnya sampailah mereka di gereja. Di situ ada Toby, teman sekolahnya Sam yang sering mengganggu Sam. Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, kepalanya Sam dikeplak. Parah banget ya. Terus ayahnya Toby bilang jangan ganggu dia. Keesokan harinya Eddie bersiap-siap untuk berangkat mencari kerja. Pas sampai di rumah, Eddie ngeliat Vivian lagi main sama Sam. Vivian bilang kalau ibunya Sam itu pergi lagi dan Sam akan tinggal bersama mereka sampai ibunya balik. Nah, Eddie ini kelihatan gak suka sama Sam, kayak risih aja gitu ada Sam di sana. Soalnya sama agak-agak melambai gitu kan si Sam itu. Malamnya pas Sam mau ngambil boneka di kamar, Sam menceritakan asal-usul boneka itu. Terus Eddie bilang, anak laki-laki itu gak main boneka. Tapi si Sam bilang, aku laki-laki dan aku juga main boneka. Jadi dia gak peduli sama omongannya Eddie. Aduh, ada-ada aja ya, namanya juga anak kecil. Kemudian Eddie pergi ke sebuah bar. Nah, tanpa disengaja Eddie ngeliat mading dan ada kertas yang isinya lowongan pekerjaan untuk petugas kebersihan di SD Selvine. Keesokan harinya Eddie pergi ke SD itu untuk wawancara. Di sana dia bertemu dengan Kelvin Sape, yaitu penanggung jawab petugas kebersihan. Eddie disuruh ngisi formulir untuk menemui Capsec Forbes. Pas Eddie ketemu dengan Capsec itu, ternyata Eddie ditolak karena dia adalah seorang narapidana. Dan Eddie pun paham akan hal itu. Eddie juga sudah menjalani hukuman tanpa ada masalah apapun dan sebagainya. Terus Eddie juga gak pernah nyakitin anak-anak. Namun Capsec itu ragu karena dia harus mempertimbangkan keselamatan anak-anak di sana. Jadi Capsecnya itu berpikir kalau narapidana ada di sekolah itu takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Padahal kan belum tentu juga ya. Terus pas Capsecnya baca nama panjangnya Eddie yaitu Palmer, Capsec itu langsung nanya, kau keluarganya Vivian Palmer? Terus Eddie bilang,
Iya, dia nenekku. Ternyata Capsek itu tahu bahwa Vivian itu adalah seorang anggota kongregasi gereja yang sangat disegani. Wah, ternyata neneknya terkenal ya. Akhirnya Capseknya bilang kalau dia harus melapor ke dewan sekolah dulu untuk mempertimbangkannya dan akan mengumumkannya kalau memang Eddie diterima. Malam harinya pas Eddie, Sam, dan Vivian lagi makan malam, gak lama kemudian ada telepon rumahnya berdering. Ternyata itu dari pihak sekolah yang memberitahukan bahwa Eddie telah diterima bekerja di sekolah itu dan memberitahu ke Vivian dan Sam. Sam ini terlihat pintar dan baik kepada siapapun termasuk ke Eddie yang kelihatannya Eddie terlihat gak suka sama Sam. Mulailah hari pertama Eddie bekerja. Eddie selalu bekerja dengan rajin dan jujur. Pas ada kerjaan Eddie di suatu ruangan kelas yang dimana di kelas itu ada si Sam, ternyata Sam sekolah di sana. Nah, ada kejadian di kelas itu bahwa si Sam diganggu sama temannya. Lama-kelamaan Eddie menyadari bahwa si Sam ini sering dibully sama teman-temannya dan Eddie kelihatan kasihan sama Sam. Keesokan harinya, pagi-pagi, si Sam ini udah bangun dan dia lagi nonton kartun Barbie. Gak lama kemudian Eddie keluar dari kamarnya dan melihat Sam lagi duduk di ruang tamu dan sambil nonton TV. Sam bilang bahwa sampai saat itu Vivian masih belum bangun. Eddie curiga karena gak biasanya nih neneknya belum bangun jam segitu. Akhirnya Eddie memeriksa kamar Vivian dan melihat bahwa Vivian sudah meninggal dunia di kamar tidurnya. Sam, Eddie, dan orang-orang yang mengenal Vivian sangat sedih karena Vivian adalah orang baik. Di pemakaman itu juga ada Capsek tempat Eddie bekerja dan dia bilang dia nyuruh Eddie untuk liburan sampai dia bisa normal dan gak sedih seperti sedia kala. Namun keesokan harinya, tiba-tiba Eddie membawa Sam pergi ke kantor polisi tanpa sepengetahuannya Sam. Dia juga udah membawa barang-barang miliknya. Ternyata Eddie sengaja membawa Sam dengan laporan dia ditinggal ibunya sudah 2 minggu. Dan Eddie tidak bisa mengurusnya karena Sam bukanlah tanggung jawab dia. Eddie seperti sudah muak sama kelakuan ibunya yang tak kunjung pulang. Akhirnya polisi menghubungi Dinas Perlindungan Anak dan masuk panti asuhan. Eddie pun langsung meninggalkan Sam di kantor polisi tanpa sepatah kata pun. Padahal Sam menegurnya dan dia bingung sama perlakuannya Eddie. Pas di parkiran mobil Eddie bingung dan kesal. Yang akhirnya Eddie gak jadi ninggalin Sam dan akhirnya dia membawa Sam pulang lagi ke rumahnya. Besokannya mereka memulai hari seperti biasa. Sam sarapan dan menyiapkan bekalnya sendiri untuk di sekolah. Sebenarnya Sam ini baik banget dan rajin. Sampai sarapannya aja dia nyiapin sendiri. Perlengkapan sekolahnya pun nyiapin sendiri. Terus berangkat sekolah juga dia sendiri naik bus sekolah. Bahkan dia gak pernah ngerepotin Eddie sama sekali. Mungkin dari situ Eddie gak tega ninggalin Sam. Terus akhirnya Eddie mulai bekerja lagi seperti biasa di sekolah. Sepulangnya Sam sekolah, dia diantar oleh gurunya yang bernama Maggie. Gurunya ngucapin duka cita atas meninggalnya Vivian dan ngasih nomor telepon untuk Eddie kalau ada butuh apa-apa tentang Sam, jadi Eddie bisa langsung menghubungi Maggie. Pas sorenya, Sam disuruh mandi nih sama Eddie. Pas lagi mandi, Sam nunjukin sikap yang ngegemesin, yaitu dia suka manggil-manggil Palmer padahal Palmer gak akan ninggalin dia mandi. Dan dia memastikan bahwa Palmer selalu ada di depan pintu, gak akan kemana-mana. Palmer! I just want to make sure you're still here. Kemudian Eddie melihat album kenangan masa lalunya, sepertinya itu milik ayahnya ya. Yang dimana di situ juga ada potongan kertas koran tentang kasusnya yang membuatnya dia dipenjara selama 12 tahun. Keesokan harinya pas Eddie mau berangkat kerja, di depan rumah udah ada Sam yang lagi nunggu jemputan bis sekolah. Akhirnya Eddie nyuruh Sam masuk ke mobil dan mereka pun berangkat bareng ke sekolah. Pas jam istirahat, Sam bermain di taman. Ada gerombolan anak laki-laki yang membuli Sam karena Sam seperti anak perempuan. Sampai dikatain homo, bahkan Sam juga sampai terjatuh karena didorong. Ternyata kejadian tersebut dilihat oleh Eddie. Eddie pun gak bisa tinggal diam. Dia langsung nyamperin anak itu dan nyuruh anak-anak lainnya untuk masuk ke kelas. Eddie mengancam Toby, dia adalah anak yang ngabuli Sam, untuk tidak menyentuh Sam lagi. Kalau sampai hal itu terjadi, Eddie akan mematahkan tangannya Toby. Wow, serem juga ya ancamannya. Meskipun kita juga tahu kalau itu nggak akan terjadi karena Eddie memang tidak pernah menyakiti anak kecil. Eddie ngajak Sam untuk membeli kostum
untuk ke acara Halloween di sekolahnya. Si Sam malah milih kostum peri yang persis ada di acara TV yang sering dia tonton. Namun Eddie tetap gak setuju kalau Sam beli kostum peri karena Sam bukan anak perempuan. Nah, si Eddie ini juga takut Sam dibully sama teman-temannya karena memakai kostum untuk perempuan. Si Eddie tetap merayu Sam untuk membeli kostum pangeran, tapi Sam tetap gak mau dan kekeh untuk membeli baju peri. Ya udah, akhirnya yang dibeli baju peri deh. Sam kelihatan sangat senang karena bisa memakai kostum itu. Terus pas sampai rumah, Sam langsung cobain kostum yang dibeli tadi, dan Eddie membantu untuk memasangkan kostumnya. Sampailah hari Halloween di sekolahnya tiba, dan benar aja si Sam diledekin dan diketawain sama teman-temannya karena kostum yang dia pakai. Terus tiba-tiba Bu Maggie datang dengan memakai kostum laki-laki yang menyerupai kepala sekolah dan membela Sam bahwa di hari Halloween itu kita bisa jadi siapa aja. Nah, akhirnya acara Halloween di sekolah itu berjalan dengan lancar dan Sam pun terlihat gembira. Terus pas malamnya, Sam dan Eddie berkunjung ke rumah Maggie untuk makan malam. Di sana Maggie ngobrol berdua sama Eddie di halaman, sedangkan Sam nonton TV sendiri di ruang tamu. Di sana Maggie bertanya kepada Eddie kenapa dia bisa dipenjara. Akhirnya Eddie menceritakan tentang kejadian itu. Jadi si Eddie ini punya teman yang ngakunya orang kaya. Temannya bilang kalau dia punya brankas di rumahnya. Akhirnya Eddie mencoba mencuri di rumah teman yang kaya itu, tapi ternyata ayah temannya pulang dan Eddie kepergok. Karena panik dia mukul ayah temannya sampai mau mati. Dan dari situlah Eddie dipenjara selama 12 tahun. Gak sadar mereka ngobrol sampai larut malam. Abis itu Eddie pamit pulang dan masukin Sam ke mobil tanpa membangunkannya. Pas mau masuk mobil, si Maggie bilang gini, "Hal ini adalah sangat menyenangkan," katanya gitu. Wah, ternyata Bu Maggie ini kelihatannya suka sama Eddie. Kelihatannya sih si Eddie ini juga suka nih sama Bu Maggie ini. Pas sekolah udah sepi, Eddie diam-diam ke ruang komputer untuk mengakses internet, mencari informasi tentang cara menjadi wali resmi. Wah, kayaknya Eddie udah mulai sayang nih sama Sam, sampai dia berniat untuk menjadi wali resminya Sam. Pas sampai rumah, ternyata Eddie ngajak Maggie untuk ke rumahnya. Pas mereka lagi berdua-duaan di rumah, tiba-tiba ada suara mobil datang, yang ternyata mobil itu adalah mobil mamanya Emily, yang mengantarkan Sam pulang. Tapi tiba-tiba Sam masuk sambil lari dan nangis ngejer, yang bikin mereka semua panik. Akhirnya Maggie nyusulin ke kamarnya, dan Eddie nanya ke mamanya Emily apa yang terjadi. Ternyata mamanya Emily gak tahu apa-apa. Mamanya ninggalin mereka bermain sebentar. Pas balik-balik mamanya Emily ngeliat Sam wajahnya udah belepotan make up dan dia juga menangis. Akhirnya mamanya Emily minta maaf padahal dia gak tahu apa yang terjadi. Pas Eddie nyamperin ke kamar, Sam bilang kalau dia ada yang mengejek. Eddie pikir yang mengejek itu anak laki-laki yang waktu itu ngebully dia di sekolah. Tapi ternyata yang ngejek dan membuat Sam sedih adalah karena kelakuan ayahnya Toby, yaitu si Daryl, temannya Eddie. Wah, langsung dong di situ si Eddie shock dan emosi banget. Akhirnya dengan penuh emosi Eddie langsung nyamperin Daryl dan memukul Daryl untuk memberi pelajaran. Pas pulang kan waktunya udah malam nih. Maggie sangat kesal ngelihat Eddie berantem dan ninggalin mereka karena masih ada solusi lain selain ribut sama orang. Sam juga menangis sampai tidur dan mencari Eddie. Paginya biar Sam gak sedih lagi, akhirnya Eddie punya ide untuk menulis surat ke klub putri terbang Penelope yang dimana isinya kalau Sam sangat ingin menjadi anggota dan Sam sangat menyukai mereka. Terus juga Sam menonton mereka setiap hari dan menyukai acara itu melebihi apapun di dunia ini. Wah, saking sukanya ya si Sam sama itu acara. Dan akhirnya surat itu pun siap dikirim. Tiba-tiba datanglah ibunya Sam ke rumah itu dengan keadaan sangat kacau, sangat kusam, acak-acakan, pucat, terus juga kurus kayak orang sakit sambil teler-teler. Terus tiba-tiba ibunya ngajak Sam untuk pulang dan segera mengemasi barang-barangnya dari rumah itu. Di situ Eddie sangat kesal karena ibunya tiba-tiba datang setelah sekian lama nggak ngurus anak. Terus juga keadaannya kacau begitu lagi. Malah mau bawa si Sam pulang. Padahal Eddie udah mulai sayang sama Sam. Eddie tuh kayak udah firasat kalau diurus sama ibunya pasti jadi gak benar. Dan benar aja,
Ternyata Sam gak masuk sekolah karena dia harus pindah sekolah untuk ikut bantu ibunya. Di hari terakhir sekolahnya, Sam tetap masuk. Dan Eddie sangat kesal karena dia ngelihat betapa kasarnya si Jerry memperlakukan mereka. Jerry itu laki-laki yang dekat dengan ibunya Sam. Pas pulang, tiba-tiba Sam melihat ada mobil asing yang habis keluar dari halaman rumahnya. Dan Eddie ngelihat kalau Jerry dan ibunya Sam lagi asik berantem. Ternyata mobil itu dari Dinas Perlindungan Anak dan polisi yang membawa Sam untuk diamankan. Akhirnya Eddie buru-buru ke kantor polisi dan ke kantor Dinas Perlindungan Anak. Di sana dijelaskan bahwa hanya ada 2 pilihan. Sam dibawa ke panti asuhan atau tetap diurus oleh ibunya. Tapi pihak Dinas Perlindungan Anak biasanya mencari kerabat untuk hak asuh sementara. Terus Eddie disuruh ngisi nih dokumennya. Tapi di situ Eddie jujur. Dia bilang kalau dia punya catatan kejahatan dan sedang menjalani hukuman bebas bersyarat. Ternyata pihak agensi tidak akan mengabulkan izin hak asuh anak kalau Eddie masih bebas bersyarat. Tapi ada satu cara biar Eddie bisa mendapatkan hak asuh Sam, yaitu dengan meminta persetujuan dari ibu kandung Sam, yang dimana akhirnya Eddie mencoba untuk minta izin dan tanda tangan tentang persetujuan hak asuh Sam. Ya, udah ketebak lah ya, pasti ibunya nggak akan pernah ngizinin anaknya untuk diambil oleh siapapun. Akhirnya cara itu pun gagal didapatkan Eddie. Dan Eddie datang ke persidangan bersama Maggie untuk meminta hak asuh Sam dan menjadi wali Sam. Eddie di sana berusaha keras untuk mendapatkan hak asuh Sam karena dia udah terlanjur sayang sama Sam dan berjanji untuk bisa mengurus Sam dengan baik. Namun keinginannya tidak dapat dikabulkan karena satu alasan, ya karena dia seorang mantan narapidana. Terus tiba-tiba ibunya Sam datang nerobos ke ruangan itu dan marah-marah. Dia nanya, siapa yang melaporkan hal ini? Ternyata yang ngelaporin itu adalah ibu-ibu yang waktu itu marah-marah ke Eddie pas di toko kostum. Wah, ternyata bener ya omongan si ibu itu kagak main-main. Nah, di sana ibunya Sam tetap kekeh kalau Sam harus tetap diurus sama dia. Tapi pihak perlindungan dinas sosial itu sudah mendapatkan laporan bahwa ibunya Sam sering menelantarkan anak. Pas udah sampai di rumah, Eddie ngeliat Sam lagi ngangkat-mengangkat barang ke mobil karena mereka mau pindah. Nah, si Eddie juga lagi ngeberesin barang-barang nih karena dia kan juga harus pindah dari rumah itu. Pas keluar teras, Eddie mendengar keributan besar di trailer itu. Akhirnya Eddie langsung nyamperin ke sana dan memisahkan Jerry dengan ibunya Sam. Dan membawa Sam pergi dari tempat itu. Kasian banget lihat mukanya Sam karena kelihatan ketakutan gitu dan sangat trauma karena dia abis didorong sama Jerry sampai terjatuh. Akhirnya Eddie membawa Sam ke sebuah rest area dan meminjam telepon orang di sana untuk menghubungi Maggie. Terus Maggie bilang kalau ibunya Sam udah nelpon polisi karena kasus penculikan anak dan nyuruh Eddie untuk segera mengembalikannya. Aduh, gemes banget ya sama mamanya si Sam ini. Udah anak gak pernah diurus, terus hidupnya kacau. Pas anak diurus baik sama orang lain malah gak terima. Akhirnya Eddie memutuskan untuk memulangkan Sam dan mengembalikan Sam. Yang pas sampai di rumah itu udah banyak polisi yang siap menangkap Eddie. Akhirnya Eddie ditangkap polisi dan Sam sangat tertekan melihatnya. Sam juga sedih banget nih. Pas sampai di rumah ibunya udah kayak orang stres banget. Terus si Sam ini juga melepas pelukan ibunya dan ngejar Eddie. Dia berteriak untuk tidak menangkap Eddie. Sam juga bilang ke polisi bahwa ibunya nggak pernah ngurusin dia dan tetap ngejar Eddie sambil nangis ngejar. Gak lama Eddie di penjara, akhirnya dia bebas karena si ibunya Sam yang lapor ke polisi itu dia bilang bahwa Eddie hanya membawa Sam untuk makan malam. Aduh, bener-bener stres ya ibunya ini. Pas malam-malam bilang katanya Eddie nyulik anaknya. Sekarang bilang ke polisi kalau Eddie cuma ngajak makan anaknya. Aduh, gak ngerti lagi deh nih sama ibunya Sam. Keesokan harinya Eddie pergi ke rumah Maggie karena Sam berada di rumah Maggie untuk diamankan. Pas mereka lagi kumpul bertiga, tiba-tiba ibunya Sam datang dan minta untuk ngobrol sama Sam. Eddie terlihat kesal, tapi dia tetap ngizinin ibunya ketemu sama Sam. Gimana pun juga kan itu ibu kandungnya Sam. Akhirnya Eddie dan Maggie meninggalkan Sam berdua bersama ibunya di ruang tamu. Kelihatan sih kalau Sam ini masih trauma atas apa yang sudah terjadi, tapi dia tetap mau bicara dengan ibunya. Ternyata di sana ibunya bilang kalau Sam memang lebih baik tinggal bersama Eddie karena Eddie adalah pria yang baik dan sangat menyayangi Sam.
Dan ibunya juga sadar bahwa keadaannya sangat tidak baik dan sedang berjuang untuk kesembuhan dirinya. Yang akhirnya Sam tinggal bersama Eddie. Seperti biasa, mereka menjalani hari bersama-sama. Berangkat ke sekolah bareng, makan malam bareng bersama Maggie. Dan Maggie juga masak makanan kesukaannya Sam. Udah kompak nih mereka bertiga. Terus juga Eddie mendapatkan kepercayaan untuk memegang kunci-kunci ruangan sekolah. Padahal sebelumnya kan masih diragukan nih. Tapi sekarang sudah bisa dipercaya oleh pihak sekolah. Pas sampai rumah, di halaman itu sudah ada pengumuman bahwa rumah itu sudah resmi terjual. Mereka pun beberes untuk pergi dari rumah itu. Gak lupa si Eddie ngecek kotak surat yang ada di halaman rumahnya. Ternyata di sana ada surat dari klub putri terbang yang isinya ucapan selamat karena Sam sudah resmi bergabung di klub itu dan mendapatkan sertifikat. Sam sangat senang sekali dan langsung memeluk Eddie. Eddie pun langsung ucapin selamat dan ikut senang karena melihat Sam senang. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini dan saya ucapkan terima kasih. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah.